Usai melakukan reses di sejumlah tempat di Kota Gorontalo, anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, daerah pemilihan Kota Gorontalo kembali melakukan reses untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Reses Dapil Kota Gorontalo tersebut diketuai oleh Vikram Salilama yang didampingi oleh anggota dewan lainnya. Adapun anggota reses Dapil Kota Gorontalo ini berjumlah 8 orang yang berasal dari berbagai komisi. Sebelumnya tim reses Dapil Kota Gorontalo melakukan reses selama 3 hari berturut-turut mulai dari hari Senin hingga Rabu yang diawali dari peninjauan gudang Bulog, peninjauan pekerjaan jalan di Donggala, dan peninjauan Terminal Dumini. Adanya aspirasi masyarakat terkait polemik pengoperasian angkutan berbasis online atau Grab di Kota Gorontalo di hari keempat reses, tepatnya hari Kamis 19 April 2018. Tim reses Dapil Kota Gorontalo mempergunakan momen tersebut untuk mendatangi kantor koperasi yang menaungi Grab tersebut. Saat pertemuan dengan beberapa perwakilan pengurus dari Grab, terungkap bahwa terkaitnya polemik yang sekarang mencuat antara Grab dan Bentor masih dalam tahap mediasi dan mencari solusi terbaik agar kedua angkutan penumpang ini tetap beroperasi tanpa ada yang dirugikan. Koperasi saya ini adalah khusus koperasi yang bergerak di bidang angkutan sewa. Lebih spesifik lagi angkutan sewa khusus atau yang kita kenal dengan nama online. Nah, sebelumnya kami bermitra dengan software house juga Gorontalo, namanya Gorontalo Informatika, dan kami menjalankan satu aplikasi namanya Dikta. Cuma di tengah perjalanan memang berat sekali untuk mempertahankan, dan alhamdulillah di masa-masa menjelang kematian itu si Gekan karena semula dia kebagalan diri sendiri, akhirnya tiba-tiba datang tawaran dari Grab untuk menggunakan badan organisasi kami sebagai legal partner mereka di Gorontalo. Olehnya dalam hal ini sebagai mediator, tim reses memberikan beberapa saran kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan agar tidak terjadi lagi gesekan antara Grab dan Bentor. Kami tahu persis bahwa memang kita bukan Gorontalo, secara nasional memang ada. Cuma memang kondisi yang ada di masyarakat ini mungkin belum bisa menerima kondisi seperti ini, karena memang banyak yang belum memahami soal taksi online. Karenanya kami percayakan dalam tim reses ini kita akan berkunjung mendapatkan informasi terkait dengan persinyatan mana agar penolakan itu tidak meluas dan sampai ada efek sosial. Karena itu memang kita inginkan bagaimana caranya agar kalau memang ini memungkinkan teman-teman yang bentor ini yang sudah bagaimana cara menjadikan mereka juga seperti kita yang secara lokal ya, menjadi wisdom ya, kebijakan lokal yang tentunya juga kita harus memperhatikan ya. Kita tahu bahwa Gorontalo adalah sebuah daerah yang masih sangat kental rasa kekeluargaan, rasa tunggal rasa dan juga rasa persaudaraan yang sangat kuat sekali. Dan ketika mengubah sesuatu itu tidak serta-merta bisa dilakukan, tapi melalui pendekatan secara persuasif dan lain sebagainya. Mereka harus menghindari zona-zona yang saya laporkan itu setiap 2 hari. Saya order setiap 2 hari. Jadi di situ untuk sekarang itu mereka sering menerima bahwa mereka harus menghindari pick up penumpang dari mana. Itu memang tidak bisa. Kemudian awal-awal kemarin
Bentrok Mall. Nah, kesininya saya mulai persempit lagi karena semua sudah perkara bentrok. Tim Reses sangat berharap agar permasalahan antara Grab dan angkutan lokal Bentor ini secepatnya dapat terjadi kesepakatan yang nantinya tidak akan merugikan kedua belah pihak, dan seluruh anggota Dewan DPRD Provinsi Gorontalo juga akan bersama-sama mengawal polemik Grab dan Bentor agar mendapatkan solusi terbaik. Dan di hari ini, tepatnya hari Jumat, tim Reses Dapil Kota Gorontalo meninjau lokasi normalisasi Sungai Bone di Kelurahan Siendeng, Kota Gorontalo. Di lokasi tersebut, rombongan tim Reses yang diketuai oleh Fikram Salilama disambut oleh pihak Balai Wilayah Sungai Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Nusa TV.